di channel Hantu and Family. Yeay. Hari ini kita mau bahas komputer yang baru kita rakit di keluarga kami, dimana untuk budgetnya sendiri ini di bawah 7 juta kawan-kawan semua ya. Apakah masih upgradable ya di tahun 2022 ini atau masih layak? Yuk kita bahas satu-satu. Oh iya, terima kasih kakak. Oke teman-teman, kita bahas dulu satu persatu dari produk kita. Ini ada motherboard dari ASRock B560. Kenapa kita pilih motherboard ini? Untuk ASRock B560 ini sudah support Intel Core prosesor generasi 10 dan 11. Untuk CPU socketnya sendiri memakai LGA 1200, di mana untuk memorinya ini sudah mendukung DDR4 dengan 4800 MHz. Untuk expansion slotnya ada PCIe 4.0 kali 16, ada satu PCIe 3.0 kali 16, dan satu M.2 K for Wi-Fi. Untuk multi GPU-nya kita di sini ada AMD 2Y Crossfire X. Untuk graphic card-nya memakai grafik dari yang integrasi dari Intel. Untuk storage-nya ada 6 SATA 3, 1 Hyper M.2 dan 1 Ultra M.2. Untuk USB-nya ada 7 USB 3.2 dan 6 USB 2.0. Untuk audinya sendiri A7.1 audio dari Realtek, dan untuk LAN-nya Intel Gigabit LAN. Sebelumnya saya ingin membahas kenapa kita menggunakan prosesor dari Intel. Ini dikarenakan untuk merakit komputer yang berbudget pas-pasan seperti saya saat ini, menggunakan Intel adalah pilihan yang bijak di saat harga prosesor AMD sedang mahal-mahalnya. Untuk saat ini, harga prosesor AMD di atas dari prosesor Intel. Untuk prosesornya, di komputer ini menggunakan Intel i3 10105F, di mana prosesor ini termasuk ke dalam generasi ke-10. Untuk prosesor ini termasuk kelas low end. Menurut saya, prosesor ini sangat worth it karena saya beli di harga 1.261.000. Sangat menarik kan harganya, dengan performanya yang menurut orang-orang cukup baik. Dalam paket pembeliannya, di dalam boxnya sudah disediakan kipas untuk CPU. Untuk thermal paste-nya sudah tersedia terpasang di bawah kipas, sehingga kita tidak perlu membeli thermal paste lagi. Menurut saya, CPU fan bawaan ini sudah cukup untuk mendinginkan CPU ini, jadi saya tidak membeli CPU fan lagi. Untuk performa Intel i3 10105F ini menurut saya sangat-sangat lumayan lah, walaupun termasuk low end. Tapi untuk kedepannya tentu untuk prosesornya bisa kita upgrade ke i5 10400F. Untuk kode F di belakang prosesornya sendiri itu menandakan kita harus menggunakan VGA eksternal, karena untuk kode F ini menandakan untuk prosesornya tidak menggunakan grafik internal. Nah, untuk karena kita harus menggunakan VGA eksternal, di saat harga VGA sedang mahal-mahalnya, tentu itu memperkecil pilihan kita untuk memilih VGA yang performanya yang lumayan. Nah, sebagai solusinya, pilihan saya jatuh kepada Asus GeForce GT 1030 yang memiliki memori DDR5 sebanyak 2 GB, dimana menurut saya sambil menunggu harga VGA normal kembali, untuk VGA ini adalah solusi terbaik untuk menginginkan performa yang lumayan, dan tentu kedepannya bisa kita upgrade ke 1650 Super. Untuk memori RAM-nya kita menggunakan satu keping Kingston HyperX 8 GB 2666 MHz. Dimana untuk RAM-nya sendiri saya berencana kedepannya untuk upgrade satu keping kembali, karena untuk motherboard ASRock B560M ini memiliki 4 slot RAM. Sayang sekali kan kalau kita tidak memanfaatkannya. Untuk storage-nya yang
Untuk storage pertamanya, untuk penyimpanan pertamanya saya menggunakan SSD M.2 Adata SX6256 GB. Yang lucunya, tadinya saya memasang di slot Hyper M.2 yang berada di motherboard ASRock B56 Pro 4 ini, tetapi tidak terbaca ternyata di BIOS. Setelah saya cari alasannya, ternyata untuk slot Hyper M.2 ini terbaca apabila kita menggunakan prosesor minimal i5 generasi ke-10. Sebagai solusinya, kita bisa menggunakan slot Ultra M.2 yang ada di bawah dari prosesor ini. Ketika saya sudah memasangnya di slot Ultra M.2, untuk SSD M.2 Adata ini langsung terbaca di BIOS. Untuk memangkas biaya, untuk penyimpanan keduanya, saya menggunakan harddisk yang bekas sebesar 2 TB. Tentunya, untuk storage-nya, untuk komputer ini kedepannya bisa menggunakan atau ditambah dengan SSD atau harddisk kembali, karena untuk motherboard ASRock B560M Pro 4 ini memiliki 6 slot SATA. Untuk power supply-nya, kita menggunakan power supply 500 watt dari Fuse Player, di mana PSU ini menurut saya adalah bagian vital, di mana kunci daripada PC kita akan di-upgrade ke depannya. Kan sayang kalau misalnya kita menggunakan power supply yang di bawah, pas kita upgrade kita harus beli kembali. Untuk power supply ini sudah memiliki sertifikat 80+. Saya nilai sudah memenuhi dari kebutuhan komputer ini, dan juga harganya menurut saya sangat terjangkau. Untuk casingnya saya menggunakan Cube Gaming Alta, di mana casing ini tipe micro ATX, di mana sangat pas untuk digunakan untuk motherboard B560M Pro 4 ini. Di mana untuk paket pembeliannya sudah disertakan 3 fan 3 fan RGB ya di bagian depan, tapi sayangnya tidak disertakan fan untuk belakang maupun atas, di mana fungsinya untuk fan di depan itu untuk menarik udara ke dalam komputer atau CV untuk PC kita ya. Nah, untuk menunjang airflow-nya saya membeli kembali 3 fan merek Aigo untuk keperluan mengeluarkan udara dari PC keluar, dimana saya taruh 1 di belakang dan 2 di atas, sehingga menurut saya airflow-nya akan jauh lebih baik. Sebagai tambahan, untuk harga daripada komputer ini, list-listnya ntar saya akan cantum di bawah ya. Gimana kawan-kawan review komputer? Moga-moga bisa menjadi pilihan daripada kawan-kawan semua apabila mau merakit komputer. Gampang kok ternyata ya. Dan untuk komputer ini menurut saya kedepannya sangat upgrade ya. Walaupun saat ini di 2022 ini sudah keluar Intel generasi ke-12. Apabila kawan-kawan semua senang dengan video ini, silahkan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya bisa tahu update dari channel End2End Family ini. Oleh Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah ketemu lagi Novan Afisata. Hari ini kita mau buka unboxing main apa? paket apa ya, mainan truk lagi. Mainan Bukan kardusnya kak, jangan kardusnya, selotipnya. As Tadi kasih tau mami biar cepet. bukan tahu. Nah, tarik dulu. Nah, pinter. ini ini. Tuh, Tapi pakai ini. Tuh caranya. Gini diginiin dulu. Nih, aus. Rasakan kakaknya. Sakit. Kena kakak. Kena? Tahu enggak? Andia. Ayo. Ada Andia ini. Andia dadah. Halo guys dulu Andia. Assalamualaikum guys.
Dek, ini. Assalamualaikum guys dulu. Apa ini kakak punya apa? Wow, ini elektronik. Elektronik. Ini Pengen lihatnya di sini. Di video di sini di